Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera, siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Halo teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Lemuel Fidel Beckham Sobesi. Oke, jadi saya dari PT GPB Evata. Oke, jadi dalam rangka misi kemerdekaan pada tahun ini, kita harus berbuat positif atau melakukan hal-hal yang positif, seperti rajin beribadah, rajin baca kitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, bantu teman, bantu orang tua, bantu sesama, bantu guru, dan lain-lain. Oke, supaya kita terhindar dari hal-hal buruk ataupun negatif. Oke, jadi kita supaya kita juga dekat sama Tuhan juga ya guys, dalam misi kemerdekaan ini sebagai Taruna Evata. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita semua berkumpul kembali, kita semua bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Online di tanggal 16 Agustus 2020. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu,
Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas kekuatan, kesehatan, keselamatan yang Tuhan boleh berikan pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di sini ibadah online tanpa kurang suatu apapun, dan kami mohon penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami beribadah di dalam kondisi pandemi seperti ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita di saat ini dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 2 dan 3. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar lagi mengenai firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah, diambil dari PKJ 103. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlukan, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Kak Anov. Pada hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2020. Sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, mari kita buka dalam doa ya adik-adik. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas pagi yang indah ini. Sekarang kami kembali berkumpul Tuhan untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti terlebih mempraktekkan apa yang menjadi ajaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua siap mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, silahkan dibuka. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang diberi judul Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Kakak bacakan ya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar
tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Ya, adik-adik, ini cerita yang cukup panjang. Sedikit latar belakangnya, kejadian ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan Yesus sudah mengaruniakan Roh Kudus untuk para rasul. Kemudian para rasul pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mewartakan Injil. Nah, salah satunya adalah Rasul Paulus yang menjadi pemimpin para umat saat itu. Di tengah pewartaan Injil Rasul Paulus mengenai Mesias, mengenai Juru Selamat, dan siapa itu Yesus Kristus, itu dapat tentangan yang sangat keras adik-adik dari umat Yahudi. Mereka merasa apa yang diberitahukan oleh Rasul Paulus bukanlah kebenaran, tetapi kesesatan. Mungkin kalau di zaman sekarang kita sebutnya menista agama Yahudi atau menista kebudayaan mereka. Kalau kita baca pada perikop-perikop sebelumnya, ada juga yang kisah Rasul Paulus mengajak orang non-Yahudi masuk ke bait Allah, dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang membuat Rasul Paulus ini cukup dibenci oleh orang-orang Yahudi. Selain karena pengikutnya banyak, ajarannya juga ajaran cinta kasih kan, sesuai ajaran Tuhan Yesus, sehingga banyak yang minat. Nah, di satu sisi banyak yang minat, di satu sisi pihak yang lama merasa terancam keberadaannya. Maka dibuatlah sedemikian rupa, dibuatlah fitnah-fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pemberitaan yang negatif-negatif, yang membuat akhirnya Rasul Paulus ini dipenjara adik-adik. Mereka semua ingin memenjarakan Rasul Paulus, dan pemimpin daerah pada saat itu membuat Rasul Paulus ya akhirnya ditahan. Kenapa? Sebetulnya bukan karena Rasul Paulus terbukti bersalah, sebetulnya tidak terbukti kesalahannya, tetapi karena desakan masyarakat dan pemerintahnya juga cari aman, akhirnya Rasul Paulus dijebloskan di penjara sebelum diadili. Nah, setelah dia dipenjara beberapa tahun, akhirnya ketika dia mau dihukum, dia minta naik banding. Rasul Paulus minta naik banding untuk
akhirnya dibawa ke Kaisar. Nah, Kaisar itu lokasinya ada di mana? Di Roma. Jadi pergilah itu, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-17, perjalanannya pertama dari Yerusalem, kemudian dibawanya ke Roma. Nah, sebagai tambahan informasi adik-adik, kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya juga, ini perjalanan Rasul Paulus ini jangan kita bayangkan yang hanya beberapa jam kalau naik pesawat. Tentu saja tidak. Ini waktu itu naik kapal, dan perjalanannya itu memakan waktu berbulan-bulan, asal supaya kita tahu. Dan bahkan kapalnya itu kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya lagi, itu ada sampai dia terdampar di suatu pulau karena kapalnya itu kena badai. Pokoknya perjalanannya cukup seru. Untuk lengkapnya kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang kakak garis bawahi di sini adalah bagaimana perjuangan dia untuk memperoleh keadilan, tetapi dia bukan untuk mengadukan bangsanya. Walaupun dia ingin dihukum oleh bangsanya, tetapi dia tetap membela bangsanya. Ini bisa kita lihat dari cara dia bicara. Rasul Paulus tetap menganggap orang-orang Yahudi itu adalah saudara dia. Dia tetap mengungkapkan sebagai kita. Kita kan berarti mencakup juga orang-orang Yahudi itu. Jadi walaupun dia sudah dibenci, dia sudah diberitakan yang jelek-jelek, tetapi dia tetap tidak membenci orang-orang yang membencinya. Karena gimana pun juga ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memang ajaran cinta kasih. Jadi kalau Rasul Paulus ini dibenci, dia tidak balas membenci adik-adik. Nah, akhirnya bagaimana dengan kondisi Rasul Paulus setelah sampai di Roma? Apakah jadi dihukum mati? Lagi-lagi di Roma ini mereka pun tidak menemukan kesalahan yang membuat Rasul Paulus ini harus dihukum mati. Bahkan dari pemerintah kota sebelumnya juga nggak ada ngirim berkas-berkas tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Nah, akhirnya dikasihlah satu kesempatan kepada Rasul Paulus untuk menjelaskan ajarannya. Dan itu berlangsung dari pagi sampai sore. Dan akhirnya di situ mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Roma, mendengarkan pengajaran Rasul Paulus tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mesias, dan sebagainya, dan beserta ajaran cinta kasihnya tentu saja. Nah, ketika mendengarkan itu juga setelah seharian, nggak ada yang menerima, ada yang menolak pun ada, yang masih bingung-bingung ada. Nah, pas di terakhirnya yang ketika masanya udah pada bubar tuh adik-adik, Rasul Paulus mengutip ayat yang ada pernah disebutkan dari Nabi Yesaya. Jadi bahwa bangsa Yahudi di sini pada khususnya mungkin akan mendengar, cuman tidak mengerti. Untuk lengkapnya kita bisa baca di ayat ke-26 sampai 27 bahwa mereka juga telinganya mendengar tapi tidak bisa menangkap panggilannya. Sungguh ini menjadi ironis karena setelah pewartaan ini adik-adik bahwa Rasul Paulus mewartakan juru selamat, justru orang Yahudi yang masih banyak yang tidak mempercayainya, sedangkan umat-umat di seluruh penjuru dunia malah mempercayainya. Ini menjadi bukti bahwa cinta kasih Allah itu memang untuk seluruh umat manusia, bahwa penebusan di kayu salib itu memang untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas untuk kalangan manapun atau ditentukan dari kita terlahir dari golongan apa, tapi benar-benar untuk seluruh umat manusia. Nah, dari kisah perjuangan Rasul Paulus ini hingga dia diadili di Roma, kira-kira ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan adik-adik, terutama mengenai bagaimana kita bisa tetap mempertahankan diri untuk mewartakan kebenaran untuk bangsa kita. Nah, ini kan bertepatan dengan sebentar lagi besok 17-an nih.
Ya mungkin suasananya akan sedikit berbeda nih dibanding 17-an tahun-tahun sebelumnya. Biasa lomba-lomba heboh-heboh, ya mungkin ya kakak juga belum tahu sih, belum pernah terjadi juga ini sebelumnya. Yang jelas yang kita perlu contoh dari Rasul Paulus ini, dia tetap menyayangi bangsanya. Walaupun bangsa Yahudi itu ingin mencelakakan dia, banyak yang tidak suka pada dia, dia tidak balik ingin membalas. Dia justru tetap berusaha mewartakan kebenaran firman Tuhan yang ia yakini. Jadi walaupun banyak yang nggak percaya, walaupun banyak yang justru, mungkin kalau istilah zaman sekarang, kalau kita pakai sosial media, lebih banyak dislike-nya dibanding yang like, lebih banyak kontraknya mungkin. Nah, tetapi yang kita perlu contoh di sini dari Rasul Paulus, dia bukan memfokuskan diri pada hal-hal yang negatif, tapi dia tetap memperjuangkan, memberitakan kebenaran. Memberitakan kebenaran dalam hal ini konteksnya adalah tetap mewartakan kisah tentang Yesus Kristus, tentang Mesias, Juru Selamat. Dan itu ia tetap lakukan dari hari ke hari. Kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, bisa kita ketahui bahwa setelah itu Rasul Paulus pun emang tinggal di Roma, di rumah yang dia sewa sendiri dengan uang pribadinya. Dan setelah itu makanya ayat pembacaan Alkitabnya adalah kitab Roma, karena setelah itu adalah kisah gimana Rasul Paulus mewartakan Injil di kota Roma. Nah, yang benar kita harus contoh ini adalah hal yang merupakan kita sudah tahu, kita sebagai umat yang percaya, kita tahu kebenaran firman Tuhan seperti apa. Mungkin kita tidak dengan berkhotbah seperti Rasul Paulus, tapi minimal dengan perbuatan-perbuatan kita harus tetap memancarkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai agen pembawa damai, cinta kasih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin dia kayaknya selalu nggak suka sama kita produktif, kita dibilang sok cari muka, terus kalau kita bantu temen yang lain dibilang sok baik, dan selalu ada aja deh yang selalu nggak suka sama kita. Tapi kita harus tetap bisa memfokuskan diri kita untuk melakukan apa yang kita percaya adalah kebenaran. Karena yang kita harus garis bawahi adik-adik, patokan benar atau tidak itu tetap dari Alkitab, tetap dari ajaran firman Tuhan, bukan dari pengakuan sosial, atau misalnya dari seberapa laku konten yang kita buat. Kriterianya sebetulnya bukan itu untuk perbuatan benar atau tidak, tapi selama kita meyakini bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, walaupun mungkin ada yang tidak suka, tetap saja kita harus lakukan, pertahankan itu. Nah, kemudian poin berikutnya terkait dengan pemberitaan kebenaran. Kita tahu di awal tadi Rasul Paulus sampai beritanya jelek, sampai dia dihukum, walaupun akhirnya nggak ada buktinya dia patut dihukum mati, yaitu karena banyaknya pemberitaan yang miring, berita-berita negatif. Ya, kalau bahasa zaman sekarang mungkin kita akrab dengan kata hoax, adik-adik. Berita-berita yang belum tentu benar. Nah, terkait pemberitaan yang tidak benar ini, setidaknya kita harus bisa membedakan adik-adik. Di satu sisi pastikan kita tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Di satu sisi juga kalau kita menerima informasi juga kita harus hati-hati, jangan langsung percaya, kita verifikasi kebenarannya. Nah, apalagi kalau dalam situasi kayak begini nih, pemberitaan COVID, banyak banget berita-berita yang kita udah nggak tahu lagi mana yang benar. Nah, pegangan kita apa? Ya, kita percaya saja sama pemerintah kita. Apa yang kalau udah ditemukan obatnya, ya tunggu uji klinis dulu. Atau kalau kita merasa perlu tambahan pendapat, kita tanya orang yang kita anggap lebih tahu dan emang kita bisa percaya omongan dia. Jadi jangan, karena kan sekarang media ini udah banyak banget adik-adik. Kalau kita menerima rentetan berita langsung asal kita langsung forward begitu aja, misalnya terima berita dari WA, hati-hati. Bahkan sekarang udah ada undang-undangnya, soalnya kita bisa kena hukum juga kalau menyebarkan sesuatu yang tidak benar.
Nah, paling untuk pembelajaran kita hari ini kakak kira cukup sekian. Jadi ingatkan kembali kita sama-sama jangan pernah lelah untuk memberitakan kebenaran, terutama untuk kebaikan dimanapun lingkungan kita berada, dari skup kita yang paling kecil dulu, terutama dari lingkungan pertemanan kita, keluarga kita, dan dari situ pada akhirnya kita bisa berdampak positif yang lebih besar bagi lingkungan yang lebih luas. Oke adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita pada minggu hari ini, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar satu hal lagi Tuhan. Bagaimana kami untuk tetap bersikap baik terhadap orang-orang yang tidak suka pada kami dan tetap mewartakan kebenaran-Mu tanpa pernah lelah. Tuhan, kuatkan kami selalu dalam setiap cobaan dan mampukan kami untuk menyelesaikan semua rintangan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa dan stay healthy ya. Mari adik-adik semua kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesempatan turut beribadah dalam ibadah minggu teruna ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati apa yang telah kami dengar, kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga untuk para adik-adik teruna dan kakak layan, Kau berkati mereka ya Tuhan, jaga mereka dimanapun mereka berada, dan sertai mereka dalam pendidikan dan juga pekerjaan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolahnya adik-adik, walaupun di tengah pandemi ini dan sulit untuk belajar ya Tuhan. Kiranya Kau mendampingi mereka, sehingga mereka dapat terus mengejar cita-cita mereka hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua dari turun-turuni kami ya Tuhan. Berkatilah mereka, jagalah mereka agar mereka selalu sehat untuk terus menjaga adik-adik teruna kami. Berkati juga mereka dalam pekerjaannya sehingga mereka juga dapat terus menafkahi adik-adik teruna itu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau bersatu hati untuk mendoakan semua gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini dengan berbagai macam pergumulannya. Berikan iman yang teguh buat gereja-Mu yang mulai dibasmi, yang mulai dilarang untuk beribadah, yang dengan berbagai alasan tidak jelas merobohkan tempat ibadah-Mu, yang jemaatnya sudah mulai diperhadapkan pada pilihan tetap memikul salib atau melepaskan keselamatan demi dunia. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, untuk tetap mempertahankan iman percaya mereka kepadamu Kristus. Apalagi di tengah masa sukar seperti masa pandemi ini, mari Tuhan lawatlah kami, jangan tinggalkan kami. Terkhusus buat gereja-Mu Efata, peliharalah kami dalam kesetiaan-Mu, sehingga walau dalam masa sukar seperti ini, kami masih bebas untuk beribadah, walau dilakukan di rumah. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu dengan rasa tenang tanpa ketakutan. Dan ajarkan kami selalu memahami kebebasan ini dengan bersungguh-sungguh, agar iman percaya kami tetap terpupuk dan terpelihara sebagai kekuatan di dalam menghadapi kehidupan kami. Tuhan, peliharalah hamba-hamba-Mu yang mewartakan kasih-Mu kepada umat-Mu di tengah dunia ini. Mereka di masa seperti ini membutuhkan ekstra kekuatan ya Tuhan, agar pewartaan-Mu tetap berkumandang. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang besok berusia 75 tahun, agar dari pelosok negeri hingga kota, Tuhan juga menjaga negara kami, agar kami tetap bisa bersatu dan tidak terpecah belah karena apapun masalahnya. Dari masalah pandemi, dan untuk
membaiknya perekonomian negara kami. Tuhan berkatilah Bapa, Presiden dan Wakil, serta jajaran kerjanya, para menteri, agar dengan hikmat takut akan Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Peliharalah kami di dalam Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, IHMPT online kita sudah selesai. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di IHMPT online minggu depan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka!